Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Wahyunur Khalifa. Saya akan mempresentasikan proposal kritik tentang pengaruh harga premium Spotify terhadap minat pengguna streaming musik di kalangan mahasiswa. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada tahun 2019, pendapatan musik rekaman global mencatat pertumbuhan sebesar 8,2%. Pendapatan meningkat di banyak pasar dan di 9 dari 10 pasar teratas dunia. Pendapatan digital terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Dan pendapatan streaming saja sekarang mencapai lebih dari setengah atau 56,1% dari pasar musik rekaman global secara meningkat sebesar 22,9% pada tahun 2019. Pada akhir tahun itu, ada 341 juta pengguna akun streaming yang berlangganan secara global. Pasar streaming global terus tumbuh dengan cepat. Pada akhir tahun Juni 2019, ada 304,9 juta pelanggan musik secara global. Itu naik dari 34 juta pada akhir 2018. Sedangkan pertumbuhan Juni 2018 hingga Juni 2019 adalah 69 juta, tingkat penambahan yang sama persis dengan 1 tahun sebelumnya. Spotify menjadi pimpinan pangsa pasar secara global dengan 180 juta pelanggan, memberikan pangsa pasar global sebesar 35,6% dari aplikasi streaming lainnya. Dalam grafik pengguna dan pelangganan, Spotify terus meningkat. Pada tahun 2020 di kuartal 4, sebanyak 345 juta pengguna Spotify dan sebanyak 155 juta yang berlangganan dan 150 juta pengguna secara gratis. Di sini dapat dilihat pengguna secara gratis masih menduduki posisi tertinggi daripada pengguna secara berlangganan. Pengguna Spotify secara tiap hari dalam waktu menit di berbagai wilayah. Yang pertama, Asia Pasifik ada 110, Eropa 99, Amerika Latin 117, Timur Tengah dan Afrika 124, Amerika Utara 140. Di UK, streaming Spotify melalui aplikasi yang berdasarkan umur para penggunanya. Di sini dapat dilihat umur pengguna di bawah 25 tahun yang memposisikan posisi pertama dengan 6,0 juta dengan persentase 33%. Artinya banyak Spotify populer di kalangan anak muda, termasuk di kalangan mahasiswa. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain: 1. Mengapa pengguna berbayar lebih sedikit daripada yang gratis? 2. Bagaimana pengaruh harga dan layanan yang diberikan terhadap keputusan mahasiswa untuk berlangganan? 3. Apakah penawaran yang diberikan Spotify sudah sesuai dengan keinginan mahasiswa? 4. Bagaimana mahasiswa dalam memutuskan pembelian pada premium Spotify? Selanjutnya, batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar peneliti tersebut lebih terarah dan memudahkan melakukan peneliti sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah hanya harga dan minat mahasiswa dalam berlangganan premium Spotify. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu apakah aplikasi streaming musik berbayar Spotify berpengaruh secara simulat terhadap minat mahasiswa. 2. Tujuan penelitian. Terakhir, tujuan penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terhadap pengaruh harga premium Spotify terhadap minat pengguna streaming musik di kalangan mahasiswa. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Bab 2. Perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok maupun organisasi memilih, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, dan ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
Menurut Firmansyah, perilaku konsumen merupakan sesuatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasi produk dan jasa. Menurut Setiadi, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognitif perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Keputusan pembelian. Menurut Indasari, keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Menurut Pentel-Nelson, keputusan pembelian adalah suatu integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Menurut Control dan Armstrong, proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari 5 tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum mencapai kepada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Ada harga. Menurut Indasari, harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Tetapi dalam keadaan yang lain, harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditekankan oleh konsumen atas manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Di sini ada penelitian yang relevan. Dari penelitian yang di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, kerangka berpikir, di mana harga penawaran X mempengaruhi keputusan pembelian Y. Hipotensi HA. Terdapat pengaruh harga premium Spotify terhadap minat pengguna streaming musik di kalangan mahasiswa. HO. Tidak ada pengaruh harga premium Spotify terhadap minat pengguna streaming musik di kalangan mahasiswa. Bab 3. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini ditunjukkan kepada para pengguna aplikasi streaming musik Spotify termasuk mahasiswa sebagai responden dalam persepsi harga premium Spotify yang ditawarkan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2001 dan ditunjukkan kepada mahasiswa di Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain riset survei yang mengedarkan kuesioner dan atau angket untuk mendapatkan hasil dari sampel yang didapatkan dan menganalisis data tersebut ke dalam rumus statistik agar memperoleh penjelasan mengenai variabel-variabel terkait. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai pengaruh harga premium Spotify terhadap minat atau keputusan pembelian di kalangan mahasiswa. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ditunjukkan kepada mahasiswa di Jakarta yang menggunakan aplikasi streaming Spotify. Jumlah populasi mahasiswa yang menggunakan aplikasi Spotify belum diketahui sehingga masuk dalam populasi tidak ketahui atau tidak terhingga. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan aplikasi streaming musik Spotify baik yang berbayar maupun secara gratis. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama dengan studi kepustakaan, yang kedua dengan studi kuesioner atau angket. Untuk mengumpulkan data X dan data Y digunakan kuesioner dengan skala pengukuran Likert 5 poin dan 5 pilihan jawaban sebagai berikut. Yang terakhir ada teknik analisis data. Saya menggunakan teknik analisis data ada 3. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Kedua, analisis koefisien korelasi. Dan ketiga adalah analisis koefisien determinasi. Sekian dari saya presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.